Halo anak-anak, pada video kali ini kita akan belajar tentang konsep OOP atau kita bisa sebut Object Oriented Programming. Jadi apa itu OOP? OOP adalah cara untuk membuat program komputer dengan menggunakan konsep objek. Nah, sekarang mari kita analogikan OOP dengan sebuah mobil. Mobil memiliki berbagai komponen seperti mesin, roda, pintu, jendela, dan lain-lain. Kita bisa memandang mobil sebagai sebuah objek yang terdiri dari berbagai komponen ini. Pertama yaitu kelas. Nah, di dalam OOP, sebuah objek dibuat berdasarkan blueprint atau cetak biru yang disebut kelas. Analoginya, kelas bisa kita ibaratkan sebagai gambaran mobil di atas kertas. Di dalam kelas, kita bisa menentukan atribut atau sifat-sifat dari objek yang akan dibuat. Misalkan untuk mobil, kita bisa menentukan atribut seperti warna, merek, dan tipe. Mari kita lihat contoh kelas untuk mobil. Nah, ini dia. Yang kedua yaitu objek. Setelah kita punya kelas, kita bisa membuat objek dari kelas tersebut. Analoginya, kita bisa membuat mobil berdasarkan gambar di atas kertas. Ketika kita membuat objek, kita bisa menentukan nilai dari atribut-atribut yang sudah ditentukan di dalam kelas. Dan mari kita lihat contoh membuat objek dari kelas mobil. Dalam contoh di atas, kita membuat objek mobil dari kelas mobil. Kita menentukan nilai atribut warna, merek, dan tipe dari mobil. Objek mobil sekarang memiliki sifat-sifat yang sudah ditentukan di dalam kelas mobil. Yang selanjutnya yaitu metode. Di dalam OOP, sebuah objek juga bisa memiliki metode atau fungsi. Analoginya, metode bisa kita analogikan dengan fitur-fitur mobil seperti klakson, lampu, atau rem. Ketika kita memanggil sebuah metode, objek akan melakukan tindakan atau operasi tertentu. Mari kita lihat contoh penambahan metode untuk kelas mobil. Dalam contoh di atas, kita menambahkan metode klakson untuk kelas mobil. Ketika metode ini dipanggil, objek mobil akan mengeluarkan suara klakson. Mari kita lihat contoh memanggil metode klakson pada objek mobil. Dalam contoh di atas, kita memanggil metode klakson pada objek mobil. Hasilnya adalah mobil akan mengeluarkan suara klakson. Selanjutnya yaitu access modifier. Sudah kalian melihat kata privat yang ada di depan atribut warna, merek, dan tipe? Privat adalah access modifier yang menandakan bahwa atribut tersebut hanya bisa diakses dari dalam kelas itu sendiri. Selain access modifier, privat ada juga access modifier public yang menandakan bahwa atribut atau metode tersebut bisa diakses dari luar kelas. Analoginya, jika atribut warna, merek, dan tipe diubah akses modifiernya menjadi public, maka kita bisa mengakses dan mengubah nilai atribut tersebut dari luar kelas mobil. Namun, sebaiknya kita menggunakan akses modifier yang tepat dan tidak sembarangan
mengubah akses modifiernya. Hal ini dikarenakan semakin banyak atribut atau metode yang bisa diakses dari luar kelas. Semakin kompleks dan sulit untuk memahami dan memelihara kode program. Lalu yang terakhir adalah constructor. Selanjutnya kita akan membahas tentang constructor. Constructor adalah metode khusus yang dipanggil ketika objek dibuat. Analoginya, konstruktor bisa kita analogikan dengan pabrik mobil yang memproduksi mobil berdasarkan gambaran di atas kertas. Mari kita lihat contoh penambahan konstruktor pada kelas mobil. Dalam contoh di atas, kita menambahkan konstruktor untuk kelas mobil. Ketika objek mobil dibuat, kita harus memberikan nilai untuk atribut warna, merek, dan tipe pada saat pembuatan objek. Mari kita lihat contoh pembuatan objek mobil-mobil menggunakan konstruktor. Nah, dalam contoh di atas, kita membuat objek mobil-mobil dengan menggunakan konstruktor yang telah kita tambahkan. Kita memberikan nilai untuk atribut warna, merek, dan tipe pada saat pembuatan objek. Objek mobil-mobil sekarang memiliki sifat-sifat yang sudah ditentukan di dalam konstruktor. Nah, itulah penjelasan tentang konsep OOP dengan analogi sebuah mobil. Kita telah belajar tentang kelas, objek, metode, atribut, akses modifier, dan konstruktor. Ingatlah bahwa OOP merupakan cara sangat baik untuk membuat program yang terstruktur dan mudah. Dengan analogi sebuah mobil, semoga kita bisa lebih mudah memahami konsep OOP dan menggunakannya dengan baik. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa pada video berikutnya.